Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam cerdas buat semuanya, buat teman-teman yang sudah support dan dukung channel ini, terima kasih. Dalam dunia spiritual sering kita dengar tentang kesaktian-kesaktian leluhur kita dulu, dan yang sangat paling ditakuti yaitu diceritakan bahwa leluhur-leluhur kita dulu pernah ada ilmu yang namanya membunuh tanpa menyentuh. Di sini kita bahas apakah ilmu itu benar-benar ada atau hanya cerita dongeng saja. Ilmu membunuh tanpa menyentuh sebenarnya ada. Tetapi kalau orang terdahulu jarang yang menggunakan mantra, menggunakan boneka, kayak yang sekarang diperagakan di film-film atau sinetron. Ilmu membunuh tanpa menyentuh hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu di saat orang ini mampu menguasai dirinya, mampu menguasai rasa yang ada dalam dirinya, mampu menemukan, menyelaraskan dirinya dengan alam semesta. Jadi yang digunakan di situ adalah kekuatan pikiran, gelombang frekuensi otak, dan energi pada tubuhnya. Itu bisa. Ada yang lebih ekstrim lagi sebenarnya yang dilakukan oleh leluhur kita terdahulu. Cara mereka membunuh tanpa menyentuh, media yang mereka pakai itu adalah racun. Makanya kenapa di saat orang-orang spiritual disuruh mengerjakan itu pasti bertanya, fotonya kayak apa? Alamatnya di mana? Namanya siapa? Di saat tanya alamat berarti orang yang mengerjakan itu harus tahu alamatnya panjenengan. Bisa dia menggunakan media racun. Bermacam-macam racun ini juga. Dan biasanya yang pakai media racun ini banyak-banyak orang-orang terdekat yang melakukan. Karena memang harus tahu letak diamannya, gitu. Tapi yang pakai media sugesti, kekuatan pikiran, itu tidak ada yang langsung jadi ngirim paku, ngirim ini itu enggak. Media sugesti yang biasa sekarang dilakukan itu dengan membuang sesuatu di tempat rumahnya, kayak pocong-pocongan, kayak kembang, beras kuning, campur ini itulah, itu hanya untuk mengolah alik pemikiran atau pikiran kesadaran dari yang memiliki rumah tersebut.
Makanya buat teman-teman semuanya, kalau pengen jenengan terhindar dari serangan yang katanya santet ini di saat rumah panjenengan, tempat usaha panjenengan, dibuangi sesuatu apapun itu tidak usah dipikirkan, cukup dibersihkan. Tetapi kalau sudah Anda mengalami gejala-gejala kayak pusing, mual, seluruh rumah merasakan, cepat-cepat periksa ke dokter. Berarti media yang dia pakai adalah racun. Dan ini tidak semua orang tahu. Jadi ilmu membunuh tanpa menyentuh itu jangan dianggap gurauan. Itu benar-benar ada. Benar-benar ada. Dan kalau dibuka di umum, itu berbahaya. Berbahaya sekali. Karena apa? Kita tidak tahu orang itu. Kelihatan sabar, nyatanya bisa berubah setiap saat. Namanya rasanya orang kan berubah-ubah. Jadi kebanyakan orang mau sampean hina, mau sampean apapun, dia nanti akan diem. Pasti orang-orang yang benar-benar paham di situ, dia tidak akan memperagakan ilmunya di muka umum. Karena ilmu itu sangat berbahaya. Apalagi membongkar bahannya, medianya. Tidak mungkin. Harus dipelajari secara khusus. Gitu. Ya ini hanya edukasi buat teman-teman semuanya. Di saat tempat tinggal jenengan, pekarangan rumah jenengan, tempat usaha jenengan, dibuang entah itu bangkai lah, bau wangi lah, bunga lah, apa saja, sapu saja, bersihkan, tidak usah dipikirkan. Tetapi ingat, siapa saja bisa kena, siapa saja, mau sehebat apapun, apabila si penyerang sudah memakai media racun. Itu hati-hati banget. Siapa saja, kantro aja bisa kena. Semua bisa kena. Jadi kita tidak usah menebarkan kebencian satu dengan yang lainnya. Kita saling menghargai, kita saling menghormati. Tidak usah saling menyalahkan, tidak usah saling menjatuhkan. Intinya kita di sini hidup berdampingan agar tercipta sebuah kemakmuran bersama, saling berbagi edukasi, biar bisa membangkitkan kesadaran diri baru, dan bisa menata kehidupan yang lebih sempurna. Di saat leluhur kita bisa hidup makmur, dulu bisa mendirikan candi, bisa membuat kitab-kitab yang luar biasa. Kenapa kita sekarang tidak? Karena apa? Kurangnya kesadaran diri kita. Kita lebih mudah mengikuti orang lain daripada leluhur kita sendiri. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.